Sampai-sampai dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, muttafaqun alaih. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah bersabda, karena adalah Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, ahsanun nas, manusia yang paling mulia, manusia yang paling ahsan. Hasanun baik, ahsan ismul tabdil, manusia ahsanun nas. Jadi manusia hidupnya yang paling terbagus akhlaknya dialah Rasulullah. Makanya ada buku Michael Hart, itu seorang penulis dari Inggris, menulis 100 tokoh dunia, 100 tokoh dunia yang sukses. Ini levelnya dunia Pak, bukan Indonesia. Akhirnya dia menyimpulkan tokoh dunia, the successful of the prophet of Muhammad, seorang pemimpin yang sukses tidak lain adalah Nabi Muhammad. Padahal waktu itu sudah ada Nabi Isa, waktu itu sudah ada Nabi-Nabi sebelum Muhammad, tapi Michael Hart memilih Nabi Muhammad dari 100 tokoh dunia. Dia adalah terpilih nomor 1 di dunia, Nabi Muhammad. Lalu ditanya oleh orang-orang yang dekat dengan seorang penulis itu, wahai Michael Hart, kenapa ente bukan muslim, ente Nasrani, kan banyak pemimpin Nasrani di dunia, kenapa ente nggak kasih secara objektif? Itu dia jawab, karena Nabi Muhammad dia berdakwah bukan dengan kekerasan, bil hikmah wal mau'izah hasanah. Nabi Muhammad mengajak umat, dia tidak pernah memberikan balas dendam, tetapi dia memaafkan orang yang pernah berbuat salah. Itulah akhlak Nabi. Maka di sini diterangkan oleh Anas bin Malik, ma masastu ibadah wala khairan. Nabi itu seorang pemimpin dunia, dia pernah menjadi kepala negara 10 tahun di Madinah. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, apapun fasilitas, tinggal ngomong. Apapun yang dibawa oleh Nabi tinggal ngomong. Tapi begitu masyarakat bersalaman, bersentuhan dengan tangan Nabi, apa yang diucapkan? Ma masastu ibadah wala khairan al-yawma min kafi Rasulillah. Aku tidak pernah menyentuh tangan yang selembut seperti tangannya Rasulullah. Aku tidak pernah menyentuh tangan di dunia ini selembut tangannya Rasulullah, bahkan lebih selembut daripada sutra. Bayangkan Pak, tangan Nabi itu lebih sutra lembut, tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Bahkan Nabi dalam hidupnya nggak pernah memakai baju sutra. Bahkan Nabi tidurnya di atas pelepah korma. Sampai sahabat datang melihat Nabi kesian. Ya Rasulullah, bukankah engkau sebagai pemimpin dunia, kepala negara, aku kesian melihat di mana belakangmu ada baret-baret bekas tidur dari pelepah korma. Maukah aku kirim besok kasur yang empuk? Dijawab oleh Nabi, la tidak. Aku hidup begini ingin memberikan contoh kepada umatku kelak di akhir zaman. Jangan sampai jadi pemimpin mereka di atas kasur yang empuk, sementara rakyat di atas tempat-tempat yang tidak indah. Itulah akhlak Nabi. Jamaah yang berbahagia, kajian taklim malam Sabtu di Masjid An-Najah. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh sahabat yang lain, wala samamtu raihah qad atyabu min raihati Rasulillah. Aku tidak pernah mencium semerbaknya, wanginya daripada keringat Rasulullah seperti wanginya minyak kasturi. Coba bayangkan. Makanya kalau ada di dunia orang membenci Nabi, ya, bahkan Nabi dihina, ya maaf, kita sebut di medsos banyak itu, Nabi dianggapnya tukang giler segala macam. Itu ulama-ulama yang sudah menghina Nabi. Baik-baik, jangankan dapat sapaan, baunya aja nggak dapat. Maaf, ya, mudah-mudahan kita orang yang termasuk cinta
bin Malik, dia pernah menjadi asisten Nabi, dia pernah menjadi pembantu Nabi, dia menjadi pembantu rumah tangga Nabi. Berapa lama? Asro Sinin, Asro 10, Sinin 10 tahun. Jadi Anas selama 10 tahun menjadi asisten Nabi, menjadi pembantu Nabi. Apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dikatakan, mama qala liqatun, dia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang bisa menyakitkan pembantunya, sedikit pun tidak pernah menyinggung pembantunya. Inilah akhlak Nabi. Kita mentang-mentang jadi bos, ada supir kita salah aja bopeko, ada nggak begitu kan bos? Kagak bakal betah tuh supir Pak. Saya punya teman Pak di Azikro, dia salah satu supir di wilayah itu. Pertama dia dapat gaji 5 juta per bulan, namanya Pak Arif. Ente berhenti sama bos ente, kan orang kaya, nggak demen bos Ustaz. Walaupun gaji saya 5 juta, itu mulutnya bawel, mulutnya Pak Akhisan Mutabakhish. Saya kagak demen bos saya, walaupun gaji 5 juta, tapi bos saya menyakiti hati saya. Bayangkan Pak. Lalu kamu pindah kemana tadi? Saya pindah ke bos saya yang cuma sebulan 3 juta. Kok milih 3 juta? Kenapa yang ini kau tidak pilih 5 juta? Kau malah senang kerja sama bosmu yang 3 juta? Jawaban cuma satu, saya enjoy Pak Ustaz. Saya senang punya bos yang selalu berucap kata-kata yang enak. Tuh Pak, Bapak punya pimpinan di bos bawel banget, kerja sih kerja tapi rumah, betul nggak? Apa kata Bapak? Di kapan bos mau pindah? Kita gedek Pak, kesel gitu. Kalau ada salah pemimpin kadang-kadang yang suka nipu, suka bohong, udah berbohong suka nipu dibela oleh banyak nggak zaman sekarang? Jujur banyak nggak? Jangan takut, banyak pemimpin zaman sekarang. Ya. Seorang pejabat yang bejat akhlaknya lebih mulia rakyat jelata yang mulia akhlaknya. Betul tidak? Iya. Buat apa Pak kita jadi majikan sombong? Buat apa jadi orang kaya sombong? Nabi Sulaiman aja gak sombong. Nabi Sulaiman dia bisa berkomunikasi dengan seluruh binatang, burung, morong, bahkan Ratu Balqis dia taklukkan oleh Nabi Sulaiman. Apa yang diucapkan? Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ya Allah, kekayaan yang kau berikan, jangan sampai jadi manusia yang kufur, tapi jadilah aku dengan kekayaan menjadi manusia yang bersyukur. Saudara, itulah contoh Nabi Sulaiman. Jangan sampai kita kaya sombong kayak Fir'aun. 500 tahun hidup Fir'aun, selama hidupnya tak pernah sakit. Saudara, berapa tahun saudara Fir'aun hidup? 500 tahun tak pernah sakit. Itu namanya istiqomah saudara. Ada di zaman sekarang pemimpin udah dia produk pengen jadi lagi pemimpin, nggak sadar mati betul. Ini akhlak Pak. Jangan sampai jadi manusia yang rakus di dunia, nggak bakal dapat syafaat kata Nabi. Mudah-mudahan kita ikut contoh akhlak Nabi saudara. Buat apa kita tiap tahun ada yang peringatan Maulid, undang penceramah, ya Pak, plus bakal plus mahal, tapi nggak ada perubahan di tengah masyarakat. Buat apa? Nggak ada artinya. Itu Anas bin Malik menjadi khatam Rasulullah. Wala qala ma qala qatum mupin, nggak pernah membentak saudara. Jadi Nabi nggak pernah membentak pembantunya, walaupun salah. Wa qala li sayyidin fa'altu, Nabi nggak pernah, hei Anas, kenapa ente belum kerjain ini? Kenapa ente belum nyambung ini? Kenapa ente belum gosok baju ini? Semua urusan pekerjaan nggak pernah comel Nabi. Itulah akhlak Nabi. Maka Nabi pantas kalau banyak yang cinta sama Nabi, modal satu akhlak. Maka sengaja saya angkat bicara ini. Banyak orang yang ibadahnya mantap tapi akhlaknya berjalan. Mana contohnya? Ini
Ini di masyarakat yang paling hebat gua doang. Itu kan bejat namanya. Di masyarakat yang paling hafal Quran gua doang, bejat saudara. Maka kata seorang Ibnu Khaldun, orang alim yang tidak berakhlak mendingan orang bodoh yang ilmunya tinggi berakhlak. Baik-baik Pak. Jangan sampai kita belajar akhlak tapi tidak menerapkan akhlak. Makanya kita dulu waktu sekolah di madrasah itu pernah kita mendapatkan materi adab. Bagaimana akhlak seorang murid kepada guru, waktu masuk bermusyawarah, bersalaman, itu diajarkan saudara. Anak-anak SD sekarang udah hilang itu akhlak. Anak sekarang banyak yang sombong pengurunya. Ngerti sombong apa? Sombong itu artinya kurang ajar. Ya Allah, bagaimana ilmunya akan bermanfaat saudara. Saya ingat dulu, saya berkhidmat. Saya 5 tahun ngaji sama Habib Abdurrahman bin Ahmad Aslam. Begitu berat. Kerja saya kalau malam ini anak pencetin ya boleh. Dia ngomong sama saya, ya Habib, insya Allah anta takun aliman bin mustaqbalik. Ente nanti jadi orang alim ya Habib di masa depan. Kita berkhidmat menjadi guru dengan ilmu guru yang berkah, insya Allah. Tidak semua orang masuk pesantren jadi kiai saudara. Betul nggak? Anak bapak bermana pesantren, tapi di bocah kurang ajar gurunya. Lah, Nabi Allah nggak ada manfaatnya Pak. Banyak orang ilmu tinggi tapi bejat akhlaknya. Banyak lulusan Timur Tengah, kitabnya Al-Ma'rifah, tapi begitu datang kita dia paling hebat. Basiso gimana hebatnya? Ibadah Basiso itu 60 tahun saudara. Dia punya musola sendiri, tiada hari tanpa ibadah. Tapi rupanya iblis tahu bagaimana menggelincirkan Basiso. Basiso dia pura-pura berwujud seperti malaikat. Tengah malam dia, ya Basiso kum anta qiyamul lail. Kata setan, hei Basiso, ente bangun malam. Di masyarakat ini cuma ente yang paling hebat. 60 tahun ente gak mana-mana. Kata setan, besok ente berhenti ibadah. Kok begitu? Iya. Ente besok berhenti, aku kasih uang. Di atas karpet sujadamu ada uang. 1 hari 5 dirham, 1 hari 5 dirham, 1 malam 5 dirham, 2 malam. Dengan catatan kamu berhenti dari ibadah. Apa yang terjadi saudara? Malam ketiga ternyata tidak ada uang. Karena apa? Itu Basiso dikasih uang. Karena di dekat rumah Basiso ada pohon muslim. Pohon muslim itu dijadikan sesembahan. Orang itu selalu menyembah kepada pohon yang dijadikan sesembahan. Lalu Basiso berantem. Pertama dia berantem sama setan, dia menang. Dikata gini, hei Basiso, kenapa ente menang lawan aku? Karena niat ente pertama lillah, bukan lilus. Malam kedua ketiga, besok dia cari ketemu di iblis. Begitu dia ketemu, dia perang lagi sama iblis, dia kalah. Kenapa kamu kalah hari ini? Karena niat kamu sudah hilang daripada niat kepada Allah. Jadi Basiso akhlaknya sudah rusak karena dirusak oleh iblis. Artinya apa? Tidak sedikit orang yang ahli ibadah muncul sifat ria. Contohnya kita lihat bagaimana saya dulu hidup miskin. Dia aktif sholat berjamaah sama Nabi. Tiap hari Nabi nengok ada salawat. Tiap hari Nabi nengok ada salawat. Satu ketika dia mepet Nabi, ya Rasul, ada apa salawat? Tolong doain saya di dalam kaya. Kata Nabi, jangan salawat. Ente mendingan jadi orang miskin. Ente nanti rajin ibadah. Ente gak banyak hisab daripada orang kaya banyak hisab di sono. Kata Nabi, dia nanya emang hisabnya di mana? Nanti orang miskin waktu di padang mahsyar karena dia ada hisab, dia sholat, dia ibadah, masuk surga, bigoi hisab. Sementara orang kaya ada hisab. Min aina al-mal wa aina iktasab. Ente harta dari mana sumbernya? Tahu-tahu kaya? Jawab, kata Allah. Min aina, dari
hisab pada yaumil qiyamah. Lalu sahabat bertanya, emang berapa lama itu jaraknya antara orang miskin dengan orang kaya? Cuma setengah hari. Berapa hari jaraknya? Berapa hari Pak? Setengah hari. Lalu sahabat tanya lagi mendetail, ya Rasul, setengah hari di alam akhirat kalau dibandingkan dengan di alam dunia? Nabi menjawab, satu hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1 hari di mana tuh? Di alam akhirat 1000 tahun. Ya Allah Pak. Berarti setengah hari apa? 500 tahun dia baru nunggu bisa masuk surga. Bayangkan saudara. Jadi jangan sampai kita jadi orang kaya tapi tidak berakhlak. Lalu harta yang kita cari bukan cara-cara yang halal dan thayyibah. Ini berat di hadapan Allah, saudara-saudara. Kemudian dilanjutkan dari So'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu. Satu ketika So'ab bin Jassamah datang sama Nabi. Apa yang dilakukan? Ahdaitu Rasulullah. Ahdaitu maksudnya aku memberikan hadiah kepada Rasulullah. Apa yang diberikan hadiah oleh Jassamah, oleh So'ab bin Jassamah? Himaron wahsiyan. Himar itu saudara artinya apa? Himar itu pergi. Kita lihat bagaimana kuda. Himar lebih kecil dari kuda, itu namanya himar. Wahsiyan, himar yang dilepas. Sebenarnya kambing di kampung ada yang dilepas tuh, kebun makannya. Ada kambing yang dikangkang. Ini himar yang dilepas, gemuk badannya, cakep. Kemudian himar itu dihadiahkan kepada Nabi. Faradahu alayya. Lalu himar itu yang udah disedekain, yang udah dihadiahkan kepada Nabi, faradahu. Nabi menolaknya. Aneh kan Pak? Kenapa Nabi menolak hadiah dari So'ab bin Jassamah? Nabi itu tahu ilmu jiwa Pak. Siapa yang sedekahnya ikhlas, siapa yang sedekahnya tidak ikhlas, kelihatan dari raut wajahnya. Itu Nabi Pak. Berarti Nabi itu ahli psikologi, ahli membaca raut orang. Itu Nabi, saudara. Makanya Nabi itu memang hebat, saudara. Satu ketika jadi imam, saudara. Ada anak kecil nangis, Nabi dipercepat bacaannya. Itulah Nabi. Makanya kalau kita jadi khotib Jumat, itu yang suruh Jumat wa yutirus sholat. Persingkat Jumatmu, perpanjang sholatmu. Kalau sekarang kan kebalik, ada khotib di Masjid An-Najar 1 jam itu. Karena apa sih? Beritahu khotib, emang udah baca ini? Ada pada begitu? Kalau khotib 1 jam. Emang kenapa? Yang tahu, yang datang khotib, yang datang ikut sholat Jumat, ada orang yang mampir, ada grab yang ada janjian kali Jumat, ada orang yang mau jenguk saudara sedang sakit. Harus tahu diri. Kalau yang mau panjang silakan baca ntar malam 10 juz ya, sampai nyungsep di rumah kakinya. Itulah akhlak Nabi. Nabi pernah sholat asar. Biasanya Nabi itu zikir. Tahu-tahu gak zikir, Nabi lain itu. Ditanya, ya Rasul, kenapa gak zikir tumben hari ini? Nabi jawab, ada emas yang belum saya bagikan hari ini. Saya khawatir emas itu yang dimiliki oleh istriku takut ditanya dihisab pada kiamat. Jadi Nabi bimbang Pak, kalau ada harta yang belum disedekahkan. Kalau kita kan kagak anteng, kita anteng Pak. Benar kan? Kita anteng. Malah kalau bisa di akhirat kita nambah terus. Urusan harta sensitif Pak. Umurmu kau gunakan untuk apa? Jasadmu dihabiskan untuk apa? Ilmumu dimanfaatkan atau tidak? Urusan harta dua, min aina wa ila aina. Manusia, dari mana sumbernya harta yang kau dapat? Setelah kau dapat, apakah kau
Pak Sodako, kasih kesempatan musyawarah. Wa akum minas sholihin, kasih kesempatan saya jadi orang soleh. Kemarin kemana aja mas? Dikasih umur panjang, ente ke sholat berjamaah, dikasih rezeki, ente ke musyawarah. Sekarang ente mau dicabut, wapi warohim barzahun. Besok ente udah masuk alam barzah, ente besok udah masuk dalam kubur. Pakai kain kapan? Harta ente tinggal, mobil ente tinggal, istri anak ente tinggal, rumah ente tinggal. Yang dibawa adalah cuma amal. Tidak sadar tuh manusia. Makanya kalau kita sering ngaji, insya Allah kita sadar. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak perhatikan beban Bapak waktu hidup dulu aktif dengan sekarang. Enakan mana? Enakan sekarang. Bapak di rumah punya motor 4, belum dikunci, bisa tidur. Takut digondol maling. Punya mobil 4, gerbangnya belum tutup, bisa tidur. Kagak. Itu seurusan harta. Makanya Nabi selalu memberikan tuntunan kepada kita, kalau hidup pengen berkah, hidup pengen indah, jangan terlalu memperbanyak harta. Jadilah juhud di dunia, jadi manusia yang juhud di dunia. Makanya kita lihat orang-orang yang juhud, hidupnya dia tenang, anteng, adem ayem, sempat berjamaah, banyak baca Quran, banyak zikir. Itu orang-orang yang juhud, Pak. Nah, kemudian kita lanjutkan, kenapa Nabi menolak hadiah dari So'ab bin Hajjassan? Falamma ra'a ma bi wajhihi qala, aku lihat wajahnya ada perubahan, ngasih sih ngasih, tapi wajahnya tidak ikhlas, kata Nabi. Lalu bagaimana cara menolaknya? Nabi menolaknya dengan cara yang baik agar tidak singgung. Inna lam narudduhu alaik, wahai So'ab bin Jassama, sesungguhnya saya bukan menolak hadiah iman yang kau berikan kepada aku, illa ana hurum, karena aku maaf sedang ihram. Jadi kalau sedang ihram jangan bicara tentang urusan dunia, kata Nabi. Termasuk himar itu urusan dunia, Pak. Gitu. Dulu kita ada seorang sayyid, ketika dia mau sholat maghrib, dompetnya dia cari-cari hilang. Kemudian anaknya nyariin, ketemu tuh dompet, isinya ATM, duit dan masalah yang berharga. Ketika bapaknya habis maghrib udah menjadi rutinitas, dia berpikir minal maghrib bila isya. Makanya lihat Pak, ulama-ulama yang juhud kagak terima tamu habis maghrib bila isya. Bener itu Pak. Ya. Saya punya guru Habib Rahman As-Sadar. Dia kalau habis maghrib lidahnya bisa. Jangan coba-coba anaknya gak mungkin. Bener Pak. Sekarang ada anaknya Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Sadar. Waktu saya ngaji itu orang, ini anak sekolah SMA, kagak pesantren, nggak pesantren Pak. Nah sekarang Bapak buktikan, sekali-kali Bapak ke Citayam ada pondok pesantren Al-Busro. Itu